Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini, saya mau mengajak Anda pemirsa untuk menuju ke Bendung Katulampa di Bogor, Jawa Barat. Karena sudah ada rekan kami, Eko Hadi yang sudah siap mengabarkan langsung dari lokasi. Eko Hadi, bisa Anda jelaskan saat ini status dari Bendung Katulampa seperti apa? Ya, Vena dan pemirsa TV One, selamat malam. Untuk hari Minggu malam ini, status Bendung Katulampa berada di status normal atau dengan tinggi muka air sekitar 40 cm. Hal ini disebabkan karena menurunnya intensitas hujan di wilayah Bogor dan kawasan Puncak. Dan di belakang saya, pemirsa, kondisi terkini untuk bendung tinggi muka air Bendung Katulampa yang berada di status normal atau 40 cm. Memang wilayah Bogor tadi siang hingga sore tadi sempat diguyur hujan cukup deras sekali, dan wilayah Puncak pun diguyur hujan, namun intensitasnya tidak terlalu tinggi seperti hari-hari sebelumnya. Dan di wilayah Bogor sendiri memang cukup deras, namun tidak mempengaruhi tinggi muka air di Bendung Katulampa. Dan saat ini pada minggu malam kondisi status normal 40 cm. Namun pihak Bendung Katulampa sendiri tetap mengimbau bagi warga terutama yang berada di bantaran Sungai Ciliwung agar tetap waspada dan tetap siaga. Untuk memperoleh informasi dapat melalui nomor pos petugas pos Bendung Katulampa dan atau melalui grup-grup chat lainnya. Informasi bisa diperoleh setiap jamnya, bahkan setiap 2 jamnya informasi diperoleh. Dan pantauan dari pos Bendung Katulampa bahwa untuk cuaca di kawasan Puncak dan Bogor saat ini mendung tipis. Pena. Eko Hadi, antisipasi apa yang disiapkan begitu oleh petugas jika memang statusnya ini kemudian naik dari yang Anda katakan tadi ini statusnya masih normal sejauh ini? Ya, tentunya petugas pos Bendung Katulampa sendiri masih terus memantau dan dari status atau dari curah hujan di wilayah kawasan Puncak, dan jika memang ada kenaikan di pos Bendung Katulampa maka semua jejaring baik di Depok, Jakarta dan wilayah Bogor itu akan segera diberikan pesan berantai bahwa status bendung saat ini berada kondisi siaga atau memang keadaan normal pun akan diinformasikan, sehingga masyarakat sendiri dapat mengakses informasi tersebut. Apabila kenaikan terjadi secara tiba-tiba, mereka bisa melakukan antisipasi sejak dini. Baik, terima kasih Eko Hadi, laporan Anda langsung dari Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Saya mau ke Prof. Sebetulnya solusi seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa menangani masalah banjir? Solusi jangka panjang begitu yang bisa menyelesaikan permasalahan secara jangka panjang begitu? Baik, jadi ini kalau berbicara air, kita berbicara watershed ya, das. Tapi juga berbicara koridor sungai. Jadi ada 2 yang perlu kita sentuh, ada wilayah koridor, ada wilayah daerah aliran sungai. Okay. Tindakan yang kita lakukan di hari-hari ini sebenarnya isunya isu darurat dan solusinya solusi jangka pendek. Jangka pendek. Jangka menengah dan jangka panjang menjadi penting karena jangka pendek ini akan berulang sebenarnya. Jadi kalau nggak kita lakukan perbaikan di jangka menengah dan jangka panjang, tahun depan berulang lagi, jangka pendek lagi, jangka pendek lagi. Kita kan ingin mengurangi bobot atau pekerjaan di jangka pendek, sehingga pekerjaan di jangka panjang maupun jangka menengah kita utamakan. Jangka menengah sebenarnya menambah kapasitas menyimpan air di daerah atas maupun di tengah. Jadi menambah bendungan-bendungan kecil. Saya nggak berpikir bendungan yang besar. Bagaimana masyarakat diikutkan membuat tampungan-tampungan, retensi-retensi kecil, itu menjadi krusial. Tentu kalau wilayah pemukiman padat di bawah itu susah membuat retensi-retensi. Yang mudah di daerah yang lebih atas atau di tengah. Kemudian yang namanya kita harus menggali sungai tadi atau saluran sebenarnya karena ada timbunan sedimen. Sedimen itu sebenarnya datangnya dari salah kelola lahannya gitu. Jadi erosi tinggi di lahan
atau erosi maupun longsor di pinggir sungai. Itu yang kita bilang manajemen koridor. Jadi dua ini harus dibedakan. Sehingga kalau dibilang kita ingin mengurangi pekerjaan jangka pendek, berarti pekerjaan jangka menengah, jangka panjang ini harus kita kerjakan. Oke. Seperti itu Jadi kira-kira. memang untuk bisa mengurangi solusi jangka pendek ini, jangka menengah dan juga jangka panjang Itu ini harus dikerjakan. dilakukan, diprioritaskan begitu. Ya, harus dilakukan. Oke, baik. Pak Muharman. Ya, saya setuju. Jadi penambahan polder-polder ya, itu di tengah dan di hulu memang itu sangat diperlukan. Oke. Ya. Minimal gini loh Mbak, kalau tadinya air yang mengelontor ke hilir itu 100, dengan kita bangunnya polder di tengah atau di hulu, itu bukan 100 lagi dia. Bisa nampung 10, bisa nampung 5, walaupun kecil-kecil ya. Tapi lama-lama itu bisa mereduksi banjir sekitar 40-50% kan lumayan ya. Nah, kalau bisa mereduksi seperti itu, mungkin normalisasi tadi lebih terbantu gitu loh. Memang kalau normalisasi doang kan belum pas ya. Memang normalisasi itu lebih sempurna lagi jika ditambah dengan polder-polder yang dibangun di hulu tadi. Nah, kembali ke normalisasi ya Mbak. Jadi normalisasi kenapa sangat mendesak? Pertama tuh sungai kita udah sangat dangkal banget Mbak. Ya, dulu kalau kita di sungai itu ya masih bisa tenggelam lah ya. Sekarang udah kelihatan itu. Cetek gitu ya? Cetek lah gitu kan. Nah, kemudian penyempitan. Pertama ada bangunan-bangunan liar, kemudian kalau setelah banjir ya, ini setelah banjir, biasanya lumpur ini nempel di pinggir. Banjir lagi, lumpurnya nempel di pinggir. Lumpur lagi nempel di pinggir. Lama-lama sungai itu mengecil, mengeras kan. Nah itu yang namanya penyempitan. Nah, yang ketiga itu penanggulan. Itu yang dibutuhkan masyarakat di sepanjang Sungai Cilengsi, Sungai Cikias di Perumahan Villa Nusa Indah Bojonggulur sekarang ini. Karena tanggul-tanggul yang ada sekarang sana sangat amat tidak layak ya. Bolong-bolong, bocor, rembes, patah dan segala macam. Dan itu memang solusi satu-satunya adalah normalisasi. Kita sekarang tidak memperdebatkan lagi antara normalisasi dengan naturalisasi. Selesai perdebatan itu. Untuk di wilayah yang padat seperti sekarang di Villa Nusa Indah, Bojonggulur sekitarnya dan Bekasi, itu normalisasi solusi yang dibutuhkan jangka pendek saat ini. Oke, normalisasi solusi jangka pendek tentunya bersama dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Mas Muharman dan juga Prof. Babarus. Terima kasih banyak atas kehadirannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelumnya juga sudah hadir, namun sayang sekali tidak bisa sampai akhir. Ada Bapak Wali Kota Bekasi, Tri Andianto Cahyono. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Bapak-Bapak. Siap.